Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja. Saya Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan koneksi antar materi dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Modul 1, Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Inti dari modul 1 adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran yang berfokus ke siswa, sehingga siswa mampu mengembangkan bakat dan potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru harus mampu mendampingi siswa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta membekalinya dengan hard skill dan soft skill sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berfokus ke siswa harus tertuang dalam visi yang akan dicapai nantinya. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak ke murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan bagaimana seorang guru dapat berperilaku mewujudkan profil pelajar Pancasila dan terus menebalkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada dirinya dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak baik di kelas, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan mendefinisikan tujuan pembelajaran, menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik minat murid untuk belajar, memanajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Manfaat pembelajaran sosial dan emosional yaitu meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. Untuk membantu rekan sejawat dalam mengembangkan kompetensi diri dan menjadi otonom, coach perlu memiliki paradigma berpikir coaching yang terdiri dari fokus pada coach atau rekan yang dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, di mana inti dari kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk lebih meningkatkan kompetensi dari pelaksanaan coaching dapat diterapkan dengan menggunakan
rasa. Rasa yaitu R atau receive, di mana kita memperhatikan pembicaraan, menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci dari coaching. A atau ask yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam permasalahan. S yaitu summaries, merupakan rangkuman yang ditangkap oleh coach dengan menggunakan kata kunci. Serta A appreciates, memberikan sinyal ketika coach mendengarkan pembicaraan dari coach dengan adanya kontak mata, menganggukkan atau menjawab ya dan oke. Coaching menggunakan alur Tirta dapat diimplementasikan dengan menentukan tujuan umum, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Pada tahap awal di mana kedua belah pihak yaitu coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Identifikasi yaitu di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Rencana aksi merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk mencari rencana yang akan dibuat dari coach sendiri. Dan tanggung jawab adalah membuat komitmen atas hasil yang disepakati dan untuk langkah selanjutnya yang berkelanjutan. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sebagai guru penggerak harus mampu menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan versi dirinya. Dengan mempelajari coaching untuk supervisi akademik, saya mempraktekkan untuk menjadi coach dengan alur Tirta dalam menanggapi permasalahan dari rekan sejawat. Mempraktekkan untuk menentukan tujuan coaching, memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan, memandu membuat rencana aksi sesuai dengan inisiatif dari coach, hingga komitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang berkelanjutan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dan membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada saat mempraktekkan coaching alur Tirta, saya merasa dapat menyelami permasalahan yang dihadapi oleh coach dan merasa senang karena dapat mendampinginya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan versi mereka sendiri. Saat ini, saya lebih percaya diri untuk melaksanakan coaching dengan rekan sejawat menggunakan alur Tirta. Hal baik yang telah terjadi dari diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya telah menguasai materi pada modul ini. Saya semakin dekat dengan CGP lain dalam mempraktekkan coaching alur Tirta, baik sebagai coach maupun sebagai observer. Melalui praktik coaching yang telah saya laksanakan, saya telah mampu melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan baik. Saya telah mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik. Kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana kita sebagai coach mampu mempraktekkan alur Tirta dan memandu coach untuk menemukan solusi dari diri mereka sendiri dengan menggali lebih dalam terkait potensi diri tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari diri saya. Dan bagaimana saya dapat menuntun coach menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya tanpa adanya intimidasi dari diri saya sebagai coach. Dengan semakin sering mempraktikkan coaching alur Tirta, maka akan semakin meningkatkan kompetensi diri serta semakin mematangkan emosional saya dalam mendengarkan permasalahan rekan sejawat dan memandunya dalam menemukan solusi secara intrinsik dari diri mereka dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan. Supervisi akademik merupakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Penerapan konsep coaching diperlukan untuk semakin meningkatkan komitmen seorang guru agar kualitas pembelajaran semakin meningkat, seiring meningkatnya kualitas kerja rekan sejawat. Dengan menerapkan prinsip coaching, diharapkan supervisi akademik dapat membangun dan membuka peluang untuk mendorong rekan sejawat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta membuat rencana aksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Supervisi akademik dapat berjalan lebih baik dengan menerapkan proses pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi dalam suasana yang lebih hangat tanpa adanya rasa tertekan bagi rekan sejawat yang sedang disupervisi. Demikian koneksi antar materi dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan akan saya tutup dengan sebuah pantun. Hari Minggu jalan-jalan ke Islamik menggunakan gaun model kaftan. Coaching untuk supervisi akademik membangun motivasi internal yang berkelanjutan. Salam guru penggerak.